Halo Sobat KPR, kali ini kita akan bahas tentang apa sih susahnya ngambil KPR itu. Karena banyak Sobat KPR yang istilahnya curhat nih. Pak, saya mau ngambil KPR kok susah banget ya. Saya udah apply ke bank A, saya udah ajuin ke bank B, dan ke bank C. Ujung-ujungnya saya ditolak semua. Apa yang salah ya Pak? Kali ini saya mau bahas tentang yang namanya bank itu sebenarnya punya selera. Seleranya lebih ke arah customer seperti apa yang saya suka layani. Tentunya hal ini karena keterbatasan resources dari bank tersebut sehingga mereka tidak bisa melayani seluruh segmen konsumen dengan baik. Maka pertimbangan bisnisnya diarahkan pada konsumen yang ideal bagi bank saya ini yang seperti apa. Nah, ini yang akan kita layani dengan sebaik-baiknya supaya nanti ke depannya kita bisa bertumbuh bersama dengan customer tersebut. Kalau kaitannya sama bank, pasti ujung-ujungnya kembali ke kondisi keuangan maupun hal-hal yang terkait dengan sisi resiko. Sekilas saya cerita, ada bank yang lebih menyukai konsumennya itu adalah PNS, karena kalau PNS kan yang ngegaji itu adalah pemerintah. Jadi kecil kemungkinan di PHK, kecil kemungkinan di layoff, ya nggak ada matinya lah kecuali pemerintahnya kolaps gitu. Nah itu kan kecil kemungkinan. Ada juga bank yang, kalau saya lebih suka ngurusin pengusaha, karena kalau pengusaha tuh biasanya mereka bisa adaptasi ini dan itu. Kalau karyawan kan balik lagi tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya lagi susah, ya karyawannya mau nggak mau di-cut kan ya udah kelar. Di sisi yang lain ada bank juga yang kondisi yang serba nggak pasti seperti ini. Kalau pengusaha repot juga nih. Kalau pengusahanya nggak sanggup adaptasi dengan baik, ya sama juga nih ujungnya jadi kredit bermasalah nih KPR-nya. Nah jadi saya lebih suka karyawan, tapi karyawan dari perusahaan yang besar. Misalnya kayak begitu ya gitu. Jadi niat dari kondisi tersebut, bank itu seleranya yang berbeda-beda. Kondisi lainnya yang sering diperhatikan oleh bank terkait dengan kondisi slick checking, yaitu riwayat pembayaran pinjaman selama ini seperti apa. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa, saya aman-aman aja, memang sih dulu pernah telat 2 hari 3 hari gitu. 2 hari 3 hari waktu itu lupa. Pernah juga deh yang paling lama seminggu waktu itu nggak bayar kartu kreditnya. Lagi keluar negeri soalnya, jadi ya nggak mikirin yang begitu-begitu. Nah ini dia nih yang kondisi teman-teman nggak bisa anggap enteng sebenarnya, karena bank itu penuh pertimbangan di saat mau memberikan pinjaman ke teman-teman. Jadi pihak bank itu pasti akan benar-benar ngeliatin ini orang seberapa bagus sih, seberapa oke. Kalau kondisinya suka telat nih, sehari 2 hari gitu, atau tadi deh 3 hari gitu, ya sekali kejadian itu oke, masih nggak masalah lah. Bisa dibilang hampir semua bank pasti bisa menoleransi hal tersebut. Tapi kalau ternyata kejadian seperti itu berulang, di Januari ulang, di Februari kejadian lagi, Maret lagi, April, loh kok kejadian lagi? Waduh, ada apa dengan orang ini? Kenapa tiap bulan kok bayar kewajibannya itu telat 2-3 hari gitu? Yang seperti ini dan terus berulang, apalagi sampai jangka waktu yang cukup panjang, ada beberapa bank yang udah langsung mundur. Karakternya nih orang nih suka telat nih bayarnya nih. Wah, nggak bener nih orang. Mendingan nggak usah urusan deh sama orang-orang begini. Ada loh bank yang kayak begitu gitu. Jadi kalau bank itu udah ngasih pinjaman dengan bunga yang keren banget, dia pasti mau konsumen yang terbaik juga. Kenapa? Karena kalau sampai jadi pinjaman bermasalah, usaha yang harus dikeluarkan oleh bank itu beda, jadi lebih besar gitu, karena harus ada upaya penagihan dan bla bla bla. Nah itu yang dihindari oleh bank-bank tertentu. Gimana Pak untuk kondisi saya yang udah ditolak sama bank A, B, C? Nah pertanyaannya adalah, apakah kamu ngajuinnya ke bank yang bunganya mirip-mirip semua? Ini cuma sekadar contoh ya, mirip-mirip berdasarkan dari sisi bunga. Kalau iya, berarti kemungkinan kamu ngajuinnya ke bank yang seleranya mirip. Gara-gara teman-teman ngajuinnya ke satu segmen bank tertentu yang seleranya kebetulan mirip, ya udah kelar, teman-teman mau usaha kayak gimana juga nggak bakal bisa gitu. Nah, jadi disarankan cari bank
yang layernya berbeda gitu. Biasanya bisa ditentukan oleh jenis bunganya. Bunganya biasanya makin tinggi, biasanya toleransinya lebih tinggi gitu. Tapi itu belum tentu juga, belum pasti. Terus kalau saya mau ngajuinnya lebih besar nih kemungkinannya untuk bisa disetujui gimana? Nah, solusinya satu. Tinggal ngajuin lewat website kpracademy.com. Apa bedanya sama saya ngajuin ke platform lain atau langsung ngajuin ke bank gitu. Jadi di saat kamu melakukan pengajuan ke kpracademy.com, kamu akan melalui proses screening awal. Screening awal ini kita lakukan dilihat oleh tim expert kami. Masih di-review pengisian kamu seperti apa gitu, kondisi keuangan kamu seperti apa, dan rencana transaksinya seperti apa, bla bla bla. Kalau lolos, masuk screening lanjutannya oleh virtual assistant kami, Demi namanya. Virtual assistant kami akan nanyain beberapa hal. Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya supaya kemungkinan teman-teman bisa disetujui oleh bank dan ketemu sama bank yang cocok tuh lebih besar. Karena kami mencocokkan, benar-benar mencocokkan. Jadi kita udah benar-benar kayak nyariin jodoh nih buat teman-teman. Jadi kalau tadi ada jodoh yang, oh saya pokoknya sukanya manis juga gitu. Ya udah kita cariin yang manis juga gitu. Kita cariin bank yang oke juga gitu. Kira-kira nih akan cocok nggak nih? Kalau kemungkinannya nggak cocok, ya kita nggak akan rekomendasiin. Kalau kemungkinannya cocok, baru kita rekomendasiin. Terus kalau udah kita rekomendasiin dan teman-teman ternyata setuju, tuh teman-teman nggak perlu repot nyari banknya lagi. Karena nanti orang banknya yang akan hubungi teman-teman gitu. Dan satu lagi plus poinnya adalah, kalau nih nanti setelah diajuin ke bank, prosesnya berjalan, teman-teman ada kendala, ini tim expert kami juga siap menemani teman-teman. Ada yang bertanya nanti ke teman-teman, bagaimana proses pengajuannya, apakah ada kendala gitu. Kendala ini macam-macam ya, bisa karena rasanya proses yang berkepanjangan gitu, lama banget gitu, ini kok nggak ada progres gitu, atau teman-teman ditolak, atau kondisi lainnya. Di situ nanti teman-teman akan dibantu dicarikan alternatif solusi terbaik teman-teman. Jadi kurang apa lagi, teman-teman ajuin aja KPR lewat kpracademy.com ya, karena seharusnya KPR itu kagak pakai ribet. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lagi bingung mau cari bank yang mana, apakah ini cocok dengan seleranya bank tersebut atau bagaimana ya. Jangan ragu, ajuin aja lewat kpracademy.com. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.